Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Stiken, kembali kita ketemu dalam pembelajaran tentang kalkulus. Masih ingat apa itu kalkulus? Nah, mungkin ada yang berpikir apa sih pentingnya belajar kalkulus ini, khususnya untuk kalkulus 2. Kalkulus ini adalah cabang matematika yang bakal sering kamu temui jika kamu belajar di SMA atau kuliah pada jurusan sains dan teknologi. Jadi pasti akan ketemu dengan materi kalkulus. Nah, kamu juga mungkin ada yang berpikir, apa sih pentingnya kalkulus? Susah iya, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kalkulus adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang pelahan. Kamu mungkin atau pasti sudah ketemu dengan materi limit, turunan, dan integral kan? Nah, ketiganya merupakan contoh dari ilmu kalkulus. Coba deh kamu uraikan tentang definisi masing-masing materi tersebut. Pasti akan membahas tentang perubahan. Karena itu, kamu akan ketemu lagi dengan materi-materi tersebut di kalkulus. Ngomong-ngomong tentang materi limit, turunan, dan integral, kamu udah mempelajarinya juga di SMA kelas 10 ataupun kelas 11. Masih ingat ya? Kalau kamu udah lupa, sebaiknya sebelum mempelajari tentang kalkulus 2 ini, kamu review kembali. Dan ingat, sebelum kamu mempelajari kalkulus 2, intinya kamu sudah bisa membahas atau sudah pernah belajar tentang kalkulus 1. Oke? Nah, dari materi kalkulus ini, kita akan mempelajari tentang integral. Nah, apa itu integral? Integral biasa juga disebut dengan anti turunan. Anti turunan ya. Apa sih anti turunan? Maksudnya di sini adalah kebalikan dari turunan. Fungsinya untuk menemukan area atau daerah, atau volume, atau titik pusat. Nah, itu bisa juga kita aplikasikan pada fisika. Biasanya kita untuk menentukan besarnya volume benda putar, titik massa. Nah, jadi itu secara singkat tentang integral. Oke, ini ada beberapa catatan penting sebelum kita mempelajari tentang integral. Sebenarnya nggak sulit sih. Ini materi, kalau boleh dibilang ini materi waktu pelajaran zamannya SD. Misalnya kita punya bilangan setengah dibagi 3. Nah, ini berapa? Nah, sebenarnya ini gampang. Ini tinggal kita kalikan saja 2 dengan 3. 2 kali 3, 6. Berarti 1/6. Atau contoh lain, masih di sini bilangan pecahnya kita taruh di atas. Misalnya 2/3 dibagi 5. Nah, ini hasilnya berarti 3 kali 5. Berarti 2/15. 2/15. Jadi tinggal kita kalikan yang bagian 3 kali 5-nya. Kalau ini tadi 2 kali 3, kita kali dapat 6. Ini 3 kali 5, 15 jadi penyebut. Nah, ini kalau yang bagian atas itu adalah bilangan pecahan. Nah, sekarang bagaimana kalau
bagian pecahannya itu kita taruh di bawah. Kita ambil contoh misalnya 2 dibagi 3/4. 3/4. Nah, ini caranya berarti tinggal kita kalikan ini 2 kali 4. Berarti hasilnya 2 kali 4 itu 8 dibagi 3 sebagai penyebut. Atau contoh lain 5 dibagi 3/4 sama dengan, berarti ini 5 ini kita kalikan dengan 4, berarti 20/3. Itu kalau bilangan pecahannya kita taruh di bawah seperti ini. Oke, nggak susah ya. Ini hanya mengingatkan kembali yang sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bilangan pecahannya atas bawah? Atau penyebutnya bilangan pecahan, pembilangnya juga bilangan. Misalnya 2/3 dibagi 4/5. Nah, zaman kita SD dulu ini menyelesaikannya berarti 2/3, karena ini dibagi kita jadikan kali, berarti ini kita balik 5/4. Ini menjadi 2 kali 5 10 dibagi 3 kali 4 14. Atau ini bisa kita cari dengan cara cepatnya, yang lebih cepat yaitu 2/3 dibagi 4/5. Nah, ini kita tinggal mengalihkan yang dekat kali dekat, yang jauh kali jauh. Nah, kita dapatkan hasilnya berarti 2 kali 5 10, 3 kali 4 12. Nah, ini sama ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diingat. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita punya lagi setengah ditambah 1. Nah, kalau penjumlahan seperti ini ditambah 1 ini kita abaikan saja satunya, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3 atau 3/4 tambah 1 sama dengan 3 tambah 4 7. 7/4. Atau ada yang biasanya mencarinya 4 kali 1, 4 tambah 3 berarti 7/4. Nah, kalau dia misalnya ditambah 2, 3/4 tambah 2, nah berarti 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11, 11/4. Nah, kalau kurang gimana? Iya, sama aja, nggak susah-susah. Berarti 3/4 dikurang 2 misalnya. Berarti 4 kali min 2 berarti min 8. Min 8 tambah 3 berarti min 5/4. Oke? Oke, kita lanjutkan pada hubungan antara integral dengan turunan. Bagaimana hubungan antara integral dan turunan? Ya, sepertinya baik-baik saja kali ya. Oke, sebenarnya hubungan antara integral dan turunan itu mereka itu saling berkebalikan. Yuk, kita analisis terlebih dahulu. Analisis.
andaikan kita memiliki fungsi misalnya f(x) itu adalah 3x kuadrat. Nah, berarti turunan dari f(x) itu berarti f aksen x sama dengan berarti 3 kali 2 itu 6 x, ini 2 kurang 1 untuk pangkalnya berarti 1, 6 x. Ingat ini dapatnya dari mana? Ingat cara turunan. Nah, sekarang ini kita dapatkan ini nilainya adalah 6x. Bagaimana kalau hasil turunan ini kita integralkan kembali? Jadi kita integralkan integral dari f aksen x, integral f aksen x dx sama dengan integral dari f aksen x ini tadi adalah 6x dx. Kita integralkan 6, ini sejogjanya pangkat 1 berarti 6 dibagi 1 tambah 1 berdua, di pangkatnya ini ditambahkan juga berarti kuadrat dx, berarti hasilnya adalah 3x kuadrat tambah c. Nah, itu hasil dari integral f aksen x. Nah, kita lihat di sini. Artinya ini sama. Hubungan integral dengan turunan itu saling berkebalikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fx itu sama dengan integral dari f aksen x dx. Oke. Ini hubungannya, atau ini boleh disebut rumus hubungan integral dengan turunan. Artinya di sini adalah fx adalah integral dari f aksen x dx. Jadi fx itu adalah integral dari f aksen x dx. Secara tidak langsung dinyatakan bahwa fungsi yang sudah diturunkan lagi akan, jika kita integralkan, akan kembali lagi ke asalnya. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk ke contoh. Oke, contoh pertama. Misalnya kita punya fungsi f aksen x nya adalah 2x tambah 3. F1 nya adalah 10. Fx nya gimana? Nah, ya, kita selesaikan soal ini. Solusi. Oke. Rumusnya tadi adalah fx adalah integral dari f aksen x dx. Tinggal kita masukkan. Kita integralkan, integral f aksennya tadi adalah 2x tambah 3 dx.
Nah, jadi didapatkan bahwa kita integralkan ini 2 ini pangkat 1, berarti 1 tambah 1 berarti 2/2 adalah 1, berarti X kuadrat ditambah 3X. Itu integral dari 2X tambah 3Dx tambah C. Nah, itu Fx. Nah, sekarang apa fungsinya F1 sama dengan 10? Artinya di sini F1 jika 1 dimasukkan ke setiap nilai X, itu nanti hasilnya harus 10. Berarti 1 kali 1 atau 1 kuadrat adalah 1 tambah 3 kali 1, 3 tambah C sama dengan 10. Artinya C di sini adalah sama dengan 10 kurang 4, berarti 6. Nah, berarti di sini kita lanjut ke sini. Fx, kita lihat yang bawah ini ya, X kuadrat tambah 3X tambah C nya udah ada tadi 6, kita ganti C ini sama dengan 6. Inilah hasil dari atau hasil dari integral Fx sin X 2X tambah 3, yaitu Fx nya itu adalah X kuadrat tambah 3X tambah 6. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Tidak mesti Fx sin X ya fungsinya, bisa aja kita ambil dia Y aksen. Kita lihat contoh kedua, misalnya fungsinya Y aksen sama dengan 4X tambah 5. Hanya ini melalui titik 1,8 misalnya. Y-nya gimana? Oke, kita jawab atau solusi. Nah, kita kembali lagi ke rumus tadi. Ya sama aja, kalau tadi kan Fx sama dengan integral dari f aksen X dx. Berarti kalau Y berarti Y sama dengan integral dari Y aksen X dx, karena dalam bentuk fungsi X. Nah, kita lanjutkan, Y aksennya tadi adalah 4X tambah 5 integral 4X tambah 5 dx. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi Y sama dengan integral dari Y aksen X dx. Y aksennya adalah 4X tambah 5X dx. Berarti kita cari integral dari 4X tambah 5 dx. Nah, ini berarti dapatkan integralnya. Integral 4X itu berarti 4 pangkat ini 1 di sini, berarti 4 per tambah 1 ya, 4/2 berarti 2. X nya pangkat 1 tambah 1 berarti 2X kuadrat tambah 5X. Ingat cara integral itu seperti apa, rumus dasarnya. Berarti Y nya itu adalah 2X kuadrat tambah 5X tambah C. Nah, di sini dia melalui titik 1,8.
Apa maksudnya? Nah, berarti X-nya adalah 1, Y-nya 8. Tinggal kita masukkan ke sini. Berarti Y-nya 8 sama dengan 2 kali 1 kuadrat, berarti 2 tambah 5 tambah C. Nah, berapa C-nya? Berarti di sini 8, ini 7. Berarti C sama dengan 8 kurang 7. Berarti C sama dengan 1. Sehingga didapatkan bahwa Y itu sama dengan 2X kuadrat tambah 5X tambah 1. Ini untuk jawaban nomor 2. Oke, nggak sulit ya. Yang penting harus banyak berlatih. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang lain. Kita masuk ke contoh nomor 3. Misalnya soalnya itu adalah suatu F aksen X sama dengan 1 ditambah 1 per X kuadrat dan F1 sama dengan 5. Maka F-nya berapa? Yuk kita cari solusinya. Solusi. Nah, kita kembali lagi ke rumus asal tadi bahwa Fx itu adalah integral dari F aksen X dx. Kita masukkan ini integralnya, berarti integral dari 1 tambah 1 kuadrat itu kalau kita naikkan dia ke atas berarti X pangkat min 2 dx. Nah, sehingga integralnya ini integral 1 dx berarti X integral X pangkat min 2 berarti 1 per min 2 tambah 1 berarti 1 per min 1. X berarti min 2 tambah 1 berarti min 1 tambah C. Berarti X-nya atau Fx-nya sama dengan X dikurang, ini min ya, kurang X pangkat min 1 berarti 1 per X ditambah C. Itu Fx. Sehingga di sini kita masukkan lagi F1. F1-nya berarti F1 berarti 1 kurang 1 per 1 tambah C sama dengan ini sama dengan 5 ya. Berarti di sini C-nya adalah 1 kurang 1 0, berarti C sama dengan 5. Sehingga Fx-nya adalah X kurang 1 per X tambah 5. Ini kita
sisi kakinya. Oke, contoh keempat. Dari soal ini, gradien garis singgung pada sebuah kurva adalah 2x min 3. Jika kurva melalui titik 1,4, maka persamaan kurva adalah. Oke, misalnya kita punya kurvanya seperti ini. Ini anggap aja lah kurva dari Y. Kemudian ada garis singgung, gradien garis singgung. Berarti gradien garis singgung itu adalah garis yang melalui anggap itu. Ini M-nya adalah 2x kurang 3 melalui titik 1,4. Nah, 1,4-nya di mana? Boleh di sini, atau di sini juga. 1,4. Oke. Nah, yang ditanya persamaan kurva. Sebelumnya, kita harus tahu dulu M itu apa sih? Nah, M ini sama aja dengan Y aksen. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, udah jarang, berarti kita tinggal masuk ke rumus asalnya, bahwa Y sama dengan integral dari Y aksen. Berarti kita tinggal masukkan integral Y aksennya, berarti X min 3 dx. Didapatkan bahwa integral dari 2x berarti x kuadrat kurang 3x tambah c. Ini y-nya. Nah, melalui titik 1,4 berarti x-nya 1, y-nya 4, berarti 4 sama dengan 1 kurang 3 tambah c, sehingga c-nya itu didapatkan c sama dengan 6. Oke, sehingga didapatkan persamaan akhirnya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 6. Oke, itulah hasil persamaan kurva.